Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube Cerita Novel. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Chapter 14.3 Point Skydream. Betulkah? Huo Yuhao sangat gembira. Sejak dia datang ke Slack Academy, dia mulai mengerti betapa tidak pentingnya dia. Setelah bertemu begitu banyak ahli, kehausannya akan kekuatan semakin besar. Namun, karena bakatnya yang buruk, dia hanya bisa secara diam-diam bekerja lebih keras. Sekarang, bahkan Skydream Ichewon telah memujinya, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Skydream Ichewon berbicara dengan nada yang sangat tertekan. Namun, saudara ini telah menggunakan beberapa energi originnya. Ini adalah asal kesadaran saya, yang juga dapat dianggap kecerdasan yang ditambahkan ke cincin jiwa Anda. Karena inilah saya bisa melindungi tubuh Anda sebelum menggunakan kekuatan saya. Selanjutnya, setelah serangan itu, tubuhmu tidak akan bisa dirasuki olehku selama setidaknya 1 tahun. Anda harus sangat berhati-hati. Jika Anda bertemu musuh lain yang tak terkalahkan seperti ini, kami berdua sudah selesai. Oke, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku akan tetap tidur. Anda harus bekerja lebih cepat dengan cepat. Setelah Anda mendapatkan cincin jiwa kedua, Anda tidak perlu terus-menerus mengganggu saudara ini. Petik 2. Skydream Ichewon selalu tergesa-gesa setiap kali dia muncul. Huo Yuhao awalnya berencana untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya tentang kontrol keterampilan jiwanya, tetapi Skydream Ichewon sudah kembali tidur nyenyak, dan semua yang mengelilinginya menjadi gelap. Wang Dong adalah orang pertama yang bangun. Ketika dia membuka matanya, dia melihat seorang pria setengah baya berpakaian putih di depannya. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Huo Yuhao, yang ada di sisinya, mengeluarkan erangan teredam dan perlahan membuka matanya. Karena dia tidak sejelas Huo Yuhao mengenai situasi umum, pikiran Wang Dong kosong. Dia dengan marah berkata, hanya apa yang terjadi? Apa monster itu tadi? Petik 2. Pria paruh baya berpakaian putih itu dengan acuh tak acuh menjawab, kalian berdua baik-baik saja sekarang. Tentang hal yang baru saja kalian lihat, tolong lupakan saja. Jika tidak, Anda akan dikeluarkan dari akademi. Saya akan memberi Anda dua ini sebagai kompensasi. Saya percaya bahwa Anda berdua adalah orang-orang pintar. Saat berbicara, dia melemparkan dua benda hijau ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong. Keduanya secara tidak sadar mengangkat tangan untuk menangkap mereka. Pada saat yang sama, pria parubaya berpakaian putih sudah naik ke langit dan terbang menuju danau Dewa Laut. Pergi ke kelas. Ingat, yang terbaik adalah Anda melupakan semua yang baru saja Anda lihat. Petik 2. Huo Yuhao dan Wang Dong saling memandang. Mereka dibiarkan linglung untuk beberapa saat. Huo Yuhao, menurutmu apa yang terjadi? Wang Dong bertanya dengan suara rendah. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Sepertinya kita bertemu orang gila. Petik 2. Wang Dong menunduk untuk melihat apa benda hijau di tangannya, dan segera menjadi terpana. Setelah itu, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi bahagia. Wah, kita sudah mendapatkan emas. Ini adalah pil peningkatan jiwa. Ini sebenarnya adalah pil peningkatan jiwa. Petik 2. Huo Yuhao memandang ke arah benjolan hijau di tangannya dengan bingung. Itu adalah pil hijau yang seukuran kenari, dan mengeluarkan bau harum yang samar. Permukaannya berwarna hijau gelap, dan sepertinya ada lingkaran cahaya samar yang beredar di dalamnya. Itu berkilau dan tembus cahaya, dan juga diisi dengan aura kehidupan. Apa itu pil kebun jiwa? Apakah ini sejenis pil, seperti pil air misterius? Petik 2. Wang Dong menjawab, ya. Selain itu, ini adalah pil yang memiliki peringkat yang sama dengan pil air misterius. Namun, pil air misterius sedikit lebih berharga daripada pil jiwa peningkatan karena memiliki efek pembersihan pada otot dan sumsum. Tetapi, bagi para penguasa jiwa di atas pangkat ke-30, yang otot dan sumsumnya telah sepenuhnya dibersihkan, pil kemajuan jiwa lebih baik daripada pil air misterius. Karena ini, harga kedua pil itu hampir sama. Anda harus mengurusnya. Seharusnya sangat sulit untuk memperbaiki pil semacam ini. Saya tidak berharap guru itu memberi kita sesuatu yang luar biasa seperti uang rahasia. Saya telah memutuskan untuk melupakan semua yang saya lihat sebelumnya. Petik 2. Huo Yuhao bertanya dengan tidak sabar, bisakah Anda berbicara lebih jelas?
Apa gunanya pil kemajuan jiwa ini? Petik 2. Wang Dong tertawa dengan licik dan menjawab, aku tidak mengatakannya. Mohon aku. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan berlari menuju gedung sekolah siswa baru. Huo Yuhao terdiam. Setelah dengan hati-hati memasukkan pil kemajuan jiwa ke jembatan 24 Moonlit-nya, ia mengejar Wang Dong. Sambil berlari, dia berteriak, jika kamu tidak memberitahuku, aku hanya akan bertanya pada kakak tertua sulungku. Dia pasti tahu apa fungsinya. Jika kamu memberitahuku sekarang, aku akan mentraktirmu makan siang. Petik 2. Wang Dong melambat dan menunggunya untuk mengejar ketinggalan. Kalau begitu, aku akan makan sesuatu yang enak. Huo Yuhao mengambil semua tabungannya dan berkata, lagi pula saya yatim piatu. Ini semua adalah tabungan saya, lakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Petik 2. Wang Dong tertegun sejenak, kamu anak yatim. Huo Yuhao mengangguk. Wang Dong berbicara lagi, alasan bahwa kamu bahkan tidak memiliki tempat tidur di tempat tidurmu, bukan karena kamu hanya ingin rajin mengolah. Bukan karena Anda tidak rela mengeluarkan uang untuk membeli tempat tidur. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, itu karena saya merasa memiliki sisa uang untuk makan lebih penting daripada membeli tempat tidur. Makanan di kantin agak mahal. Petik 2. Wang Dong tanpa sadar berhenti, menyebabkan Huo Yuhao secara alami berhenti bersamanya. Apa yang kamu lakukan? Sudah hampir waktunya untuk kelas. Kita harus cepat-cepat. Petik 2. Wang Dong mengerutkan bibirnya dengan erat dan menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao, yang saat ini sedang menatap, merasa merinding naik di punggungnya. Apa yang terjadi padamu? Apakah otakmu digoreng oleh pria itu sebelumnya? Petik 2. Wang Dong menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Huo Yuhao, maafkan aku. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah anak yatim. Seharusnya aku tidak menggertakmu. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, penindasanmu tidak berhasil, kan? Wang Dong agak membenci bahunya. Tidak bisakah kau menyela aku ketika aku di tengah perasaan tersentuh? Ayo cepat ke kelas. Saya akan membayar makanan Anda mulai sekarang. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu. Guru Xiaoya menemukan cara bagi saya untuk menghasilkan uang. Mulai sekarang, saya akan menjual ikan bakar setiap hari setelah sekolah. Itu sudah cukup bagi saya untuk mendapatkan biaya hidup saya. Aku akan mentraktirmu ikan bakar nanti malam. Petik 2. Saat dia berbicara, keduanya berjalan menuju gedung sekolah siswa baru. Saat mereka berjalan, Wang Dong menjelaskan penggunaan pil kemajuan jiwa kepadanya. Penggunaan utama pil kemajuan jiwa adalah untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang, itu dimurnikan dari beberapa harta surgawi. Penguasa jiwa hanya bisa menggunakan satu pil kemajuan jiwa tunggal selama seumur hidup mereka, dan peningkatan kekuatan jiwa yang akan diterima seseorang dari pil itu kira-kira setara dengan kekuatan jiwa yang dibutuhkan oleh seorang guru jiwa pada peringkat ke-13 untuk naik ke peringkat 31. Ini adalah pil yang bisa meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dengan seluruh peringkat. Ini benar-benar sesuatu yang sulit didapat. Namun, potensi budidaya seseorang di masa depan akan terpengaruh jika lebih dari satu diambil. Selain itu, pil kemajuan jiwa dan pil air misterius agak mirip, karena fungsi utamanya adalah untuk merangsang potensi seseorang untuk memberikan lebih banyak makanan bagi tubuh. Karena ini, sifat obat mereka relatif lembut, master jiwa yang hanya di atas peringkat ke-10 bisa mengkonsumsinya. Lalu, seberapa besar peningkatan kekuatan jiwaku jika aku memakannya sekarang? Huo Yuhao bertanya dengan penuh tanya. Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Saya belum pernah mendengar ada orang yang mau memakannya di peringkat 12. Tidak peduli seberapa tinggi peringkat lelang, pil ini selalu dianggap sebagai hal yang baik. Selain itu, sangat sedikit orang yang akan memilih untuk menjualnya. Seharusnya, hanya sejumlah kecil master jiwa tipe tanaman yang bisa memperbaikinya, dan persediaan 1 tahun tidak akan melebihi 20. Kali ini, kami benar-benar beruntung. Sepertinya sekolah itu adil, meskipun orang itu mengancam hidup kita, kita masih punya sesuatu yang sebagus ini. Petik 2. Tidak seperti Wang Dong, yang memuji sekolah karena memberi mereka pil, suasana hati Huo Yuhao tidak terlalu bahagia. Ini karena dia jelas tahu bagaimana dia dan Wang Dong akan menjadi arang saat ini, kalau bukan karena keberadaan Skydream Ichewon. Bahkan jika mereka menerima pil, itu tidak akan berguna bagi mereka. Chapter 14.4 Poin Skydream. Lalu, kapan waktu terbaik untuk memakannya, menurutmu?
Wang Dong menjawab, jelas, ketika kami kembali ke asrama kami malam ini. Anda tidak bisa begitu saja menyingkirkan hal baik seperti ini. Selanjutnya, yang terbaik adalah meningkatkan kultivasi Anda lebih awal, sehingga Anda dapat mencapai peringkat 30 lebih awal. Jika saya memiliki cincin jiwa ketiga hari ini, setidaknya saya tidak akan begitu pasif. Tidak akan ada masalah dengan saya terbang ke udara dengan Anda juga. Petik 2. Huo Yuhao memikirkannya sebentar, sebelum memutuskan untuk memakan pil jiwa kemajuan begitu dia kembali ke rumah malam ini. Semakin kuat kekuatan jiwa yang dia berikan dengan skill surga misteriusnya, semakin kuat efek makanannya akan berada di lorong-lorongnya. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatan jiwanya secara alami adalah hal yang baik baginya. Namun, dia tidak tahu seberapa besar peningkatan kekuatan jiwa yang akan diberikan oleh pil kebun jiwa. Kekuatan jiwa yang diperlukan bagi seseorang untuk naik ke peringkat 31 dari peringkat ke-30 dapat meningkatkan kekuatan jiwanya hingga 2, atau bahkan 3 peringkat di peringkat minimum. Jika itu yang terjadi, budidayanya akan berakhir di sekitar peringkat ke-15, yang berarti bahwa itu akan sesuai dengan tingkat budidaya minimum yang biasanya diperlukan untuk memasuki Akademi Shrek. Ketika jalur pemikirannya mencapai titik ini, Huo Yuhao segera merasakan gelombang hasrat meluap dalam hatinya. Meskipun dia tidak merasa minder dengan teman-teman sekelasnya, dia masih dipenuhi dengan rasa bahaya. Dengan tingkat bakat aslinya, putaran pertama penilaian untuk mahasiswa baru akan sangat sulit baginya untuk lulus. Namun, peningkatan besar dalam kultivasi selama 2 hari terakhir telah memberinya harapan. Tidak peduli apa, dia harus tinggal di Akademi Shrek. Dibandingkan dengan kelas Zoe kemarin, kelas hari ini, setidaknya untuk para siswa, terlalu santai. Kelas pagi dan sore mereka tentang teori. Kelas pagi adalah tentang klasifikasi jiwa bela diri, sedangkan kelas sore adalah tentang membedakan usia binatang buas. Karena sebagian besar siswa sudah terbiasa dengan apa yang sudah dibahas dalam 2 kelas, mereka tidak memperhatikan mereka. Namun, Huo Yuhao berbeda, dia mendengarkan guru dengan penuh perhatian. Apa yang tidak dia miliki bukan hanya bakat dan kultivasi, tetapi juga pengetahuan. Benar saja, Wang Dong memperlakukannya dengan makanan yang baik untuk makan siang. Begitu dia selesai kelas sore, Tang Ya datang kepadanya. Ayo pergi, Yuhao kecil. Saya sudah menyiapkan segalanya untuk Anda sekali lagi. Jangan khawatir, Guru Xiaoya akan tetap di sisimu dan melindungimu hari ini. Mari kita lihat idiot apa yang berani menggertakmu bersamaku. Benar, kakak laki-laki tertua Anda meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda ketika saya melihat Anda. Makanlah saat kamu kembali ke kamar asrama malam ini. Petik 2. Sementara berbicara, Tang Ya menyerahkan botol porselen kepada Huo Yuhao. Mata Wang Dong yang menatap langsung melebar ketika dia melihat ini. Dia telah melihat botol porselen yang sama ini kemarin. Itu sama dengan yang Bei Bei ambil dari pil air misterius untuk memberi makan Huo Yuhao sebelumnya. Itu persis sama. Ini, apakah ini pil air misterius yang kedua? Pil air misterius berbeda dari pil kemajuan jiwa, itu tidak memiliki batasan berapa kali itu bisa digunakan. Namun, efek pil pertama adalah yang terbaik, sementara pil yang diminum sesudahnya akan semakin menurun. Lagi pula, masih ada batasan untuk kotoran yang dimiliki setiap orang di dalam tubuh mereka. Peningkatan kekuatan jiwa juga tidak akan sebesar pil peningkatan jiwa. Guru Xiaoya, apakah Anda sudah memikirkan masalah saya? Wang Dong bertanya pada Tang Ya, ekspresi bersemangat di wajahnya. Tang Ya terkikik dan menjawab, saya berbicara dengan Bei Bei tentang hal itu. Bei Bei mengatakan bahwa, jika Anda bisa mendapatkan tempat pertama dalam penilaian mahasiswa baru pertama, Anda akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte Tang kami. Petik 2. Baik, ini kesepakatan. Wang Dong menjawab tanpa ragu sama sekali. Manfaat bergabung dengan sekte Tang terlalu bagus. Huo Yuhao baru saja menerima 2 pil air misterius di depannya. Meskipun dia tahu bahwa bakatnya luar biasa, dan bahwa dia tidak menggunakan pil water misterius, siapa yang tahu apakah sekte Tang memiliki hal-hal yang lebih baik. Namun, alasan dia ingin bergabung dengan Tang sekte bukan karena manfaatnya. Huo Yuhao menerima botol porselen dan memasukkannya ke jembatan 24 Moonlit-nya tanpa mengajukan pertanyaan. Setelah itu, dia mengikuti Tang Ya keluar dari akademi. Wang Dong buru-buru menyusul mereka dan berkata, aku juga akan pergi. Huo Yuhao, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kami adalah teman sekamar. Saya akan membeli 2 ikan bakar Anda untuk sedikit membantu bisnis Anda. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh. Aku akan mentraktirmu.
Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Teman adalah teman, bisnis adalah bisnis. Saya tidak perlu Anda memperlakukan saya mampu membelinya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan koin jiwa perak dan dengan paksa mendorongnya ke tangan Huo Yuhao. Dia awalnya berpikir bahwa dia membantu Huo Yuhao, tetapi ketika mereka bertiga berjalan melewati gerbang akademi, Wang Dong menyadari bahwa dia benar-benar memanfaatkan Huo Yuhao. Ada lebih dari 30 orang menunggu di luar Huo Yuhao untuk memanggang ikan. Dari orang yang paling menarik perhatian mereka adalah Su Sanqi, yang kalah dari Bei Bei kemarin di kompetisi duel jiwa. Huo Yuhao tertegun sejenak ketika dia melihat Su Sanqi. Namun, Tang Ya segera melangkah maju dengan berani. Apa, kamu tidak bisa menerima kerugianmu? Bagaimana kalau saya mengikuti Anda ke daerah duel jiwa hari ini? Petik 2. Dengan sedih Su Sanqi menjawab, kamu. Simpan itu. Saya tidak memukul wanita. Berhentilah mencoba menimbulkan masalah dengan saya. Saya di sini hari ini untuk membeli beberapa ikan bakar, bukan untuk menimbulkan masalah. Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya yang pertama dalam antrian? Petik 2. Ketika dia mendengar apa yang harus dikatakannya, ekspresi Tang Ya akhirnya rileks. Dia bertanya, kamu membelinya untuk Jiang Nanan? Iya. Su Sanqi mengangguk. Tang Ya dengan menggoda berkata, saya tidak tahu bahwa Anda masih tergila-gila padanya. Sayang sekali dia bahkan tidak menyukaimu. Petik 2. Su Sanqi dengan marah berkata, Tang Ya, jangan memprovokasi saya. Bei Bei Anda menipu saya kemarin, namun saya bahkan belum mencoba melunasi hutang saya dengan kalian. Petik 2. Tang Ya menjulurkan lidahnya, lalu berbalik dan berkata kepada Huo Yuhao, Yuhao kecil, kamu harus mulai sekarang. Karena seseorang memberi Anda sesuatu yang baik kemarin, Anda harus menjualnya 2 ikan bakar hari ini. Petik 2. Setelah menyiapkan panggangannya, Huo Yuhao mulai menjual ikan panggangnya di pintu masuk Akademi Shrek untuk kedua kalinya. Namun, dia tidak menjual 2 ikan bakar pertama kepada Su Sanqi, karena dia tidak memiliki pendapat yang baik dari orang ini yang telah mengambil tindakan terhadapnya kemarin. Selanjutnya, Wang Dong membayarnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, 2 ikan pertama yang dipanggangnya pergi ke Wang Dong. Yang ketiga dan keempat pergi ke Tang Ya. Hanya ketika ekspresi Su Sanqi menjadi semakin gelap, dia menerima ikan bakar kelima dan keenam. Dia melemparkan uangnya ke Huo Yuhao dan pergi. Enak, ini benar-benar terlalu enak. Ikan bisa jadi sangat harum. Saat Wang Dong makan, matanya bersinar. Sementara memakan ikan bakar, penampilannya menjadi benar-benar identik dengan Tang Ya. Pada saat dia menghabiskan ikannya, wajah dan tangannya meneteskan minyak. Saat Huo Yuhao terus menjual ikan bakar di pintu masuk Akademi Shrek, seseorang di ruang rahasia yang terletak di pulau tengah danau Dewa Laut secara bertahap terbangun dari keadaan koma mereka. Tubuh wanita berbaju merah itu bergerak sedikit. Dia tanpa sadar menutupi dadanya dengan tangan kanannya dan bergumam, aku terlalu panas, terlalu tak tertahankan. Aku merasa tidak enak, ya. Dia perlahan membuka matanya, namun pupil matanya sekarang agak merah muda, warna darah di matanya sudah surut. Ada juga sedikit keraguan di matanya. Aneh, kenapa tidak panas lagi? Dia tiba-tiba duduk, tanpa sadar menatap dirinya sendiri. Pakaiannya yang semula basah kuyup sudah kering. Dia melompat dari tempat tidur tempat dia berbaring dan melepas topeng yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah agak pucat, berbentuk oval. Dia terlihat berusia sekitar 20 tahun, dengan ekspresi wajahnya yang sedikit dingin. Namun, itu masih tidak bisa menyembunyikan kecantikannya, yang cukup tiada taranya sehingga bisa menggerakkan hati seseorang. Ketika dia berdiri di sana, dia memperlihatkan sosoknya yang menarik yang menyerupai buah persik yang matang. Kamu sudah bangun. Suara tua terdengar, sebelum menghela nafas panjang. Xiao Tao, kamu hampir membuat kesalahan besar kali ini. Saya tidak tahu apakah itu memang takdir, tetapi energi tipe es dunia lain melonjak ke tubuh Anda, menyentak api jahat di dalam tubuh Anda. Bisakah Anda mengingat sesuatu yang Anda lihat setelah Anda keluar dari Sea God Lake? Petik 2.